Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya berada di Pulau Garam ya teman-teman. Di sini ada salah satu fenomena yang sangat langka ya. Jadi ini ada si bocil yang ikut juga live ya, yang ikut juga vlog di tempat ini. Jadi ada salah satu fenomena yang sangat langka, faktor alam ya. Seperti apa keadaannya? Ikuti terus di perjalanan kita kali ini. Jadi ini banyak pengunjung yang lagi datang ya, berdatangan untuk menyaksikan salah satu keajaiban alam, sesuatu yang sangat langka di luar nalar ya. Jadi ini adalah api yang tak kunjung padam. Jadi terbentuknya api tak kunjung padam ini sejak abad 16 sampai saat ini. Nah, uniknya lagi, meskipun tempat ini hujan ya, hujan deras ataupun banjir, api ini masih hidup. Itu cukup unik dan aneh, dan pada kenyataannya seperti yang kita lihat saat ini ya. Di situ sangat panas sekali nih, radiusnya sudah nyampe sini teman-teman, radius kepanasannya. Coba kita dekatin lagi. Nah, ini sudah panas sekali, dan ini bukan dikasih kayu, tapi memang tanah yang di tempat ini keluar api gitu. Panas banget teman-teman, masya Allah. Wih. Kita nggak bisa kayak kalau mendekat Kang. Panas begitu. Oh, panas banget. Mungkin kalau dari sana mungkin bisa mungkin Kang. Ini teman-teman, ini sangat dekat, sangat panas. Panas. Gitu ya. Panas Segini sekali. sudah panas, radiusnya panas sekali. Nah ini Sudah panas sekali. Ini ramai sekali Kang ya, ramai pengunjung. Jadi meskipun bukan di hari weekend, tetap ramai gitu. ini seperti antara percaya nggak percaya ya. Jangankan orang ya, kita sendiri melihatnya. Ini kan bukan kayu gitu ya. Bukan ini benar-benar itu ya. Semen tanah gitu Kang, tanah yang ketika digali mungkin ya. Kita Iya. nanti sambil mencari informasi, dari sesepuh sini ya. Oke. Tanah yang kalau kita lihat ini tanah yang terbakar gitu kan, yang mengeluarkan api gitu. Jadi gini teman-teman, api tak kunjung padam ini, api alam ini berada sejak abad ke-16, dan konon katanya di tempat ini dulu ada seorang yang sakti, tongkatnya ditancapkan di tempat ini, keluarlah api. Dan pada saat ini kenyataannya memang bener-bener ada api yang tanpa dibakar gitu teman-teman ya. Jadi memang ini bener-murni api yang keluar dari perut bumi seperti ini. Ini semakin diginikan semakin besar nih. Nah, semakin besar, ditutup terus dibuka lagi semakin besar. Dan juga bisa dinikmatin untuk membakar jagung. Saat ini kita bisa menikmati langsung ya, melihat langsung keberadaan dari api yang tak pernah padam ini teman-teman. Oke, ini radiusnya sudah panas banget. Coba kita masuk teman-teman, kita buktikan bener nggak adanya api ini ya. Kita coba buktikan kalau ini memang benar-benar tanpa ada kayu gitu ya. Kita buktikan, kita bakar seperti ini. Ini kan lubang, nggak ada apinya ya. Coba kita berikan. Loh, tuh langsung keluar teman-teman. Jadi ini sangat nyata sekali, terjadi sejak abad ke-16. Saya membaca artikel juga, dan juga beberapa literasi dari cerita tutur dari tokoh di sini ya. Secara api nan tak kunjung padam itu hanya sekedar legenda. Kalau secara pasti sudah berapa turunan hanya sekedar cerita ngono ya. Cerita tutur gitu ya. Cerita tutur, legenda semacam seperti itu. Konon katanya orang tua dulu cerita pada abad ke-16 itu ada seorang tabib di sini. Namanya Kiai Muko. Beliaunya itu penyebar agama Islam. Setiap hari beliaunya itu mancing, ada tempat pemancingannya itu.
di pinggir laut sana ke arah selatan dari api Nantak Kunjung Padam sekitar 3 kilo. Nah, tempat pemancingannya itu juga aneh. Anehnya batu itu batu karang lah. Di sini namanya batu tompang. Batu karang itu ada bertindih seperti ini. Namun ketika kena ombak itu goyang. Ditarik sama kapal enggak bisa. Gitu loh. Kelihatannya kayak mau jatuh, tapi ditarik sama bisa. kapal itu enggak bisa. Itu tempatnya pemancingannya. Terus setiap hari kan kalau orang dulu itu menunggangi kuda. Kalau katanya orang Madura di jalan mau ke laut itu mau memancing itu menunggangi kuda. Naik kuda. Jadi sekarang sejarahnya itu ada juga sih saksi bahwa kuda apa bahasa Jawanya atau bahasa Indonesianya itu loh tempat semacam makom Ibrahim gitu loh, tempat telapak kakinya kuda itu ada di sana. Di tengah-tengah Kompi 516 itu oleh pemerintah daerah dibuat cagar budaya, tapi di tengah-tengah Kompi di lapangan tembak nggak sembarangan masuk di lapangan tembak Kompi 516 gitu ya. Kecuali izin ke sana itu ada saksinya saksinya bahwa dia kuda itu gitu loh. Jadi terus setiap harinya ke sini gitu kan gitu. Nah, pas pada suatu saat ada Ratu Palembang, dia anaknya sakit, si anaknya Ratu Palembang, sehingga Ratu Palembang itu mengutus utusan ke tabib-tabib. Nah, ternyata tidak ada yang menyembuhkan. Nah, konon ceritanya di Madura ada gitu. Ternyata beliaunya berangkat ke Madura, dibawa mata ikan. Singkat cerita, mata ikannya sudah dibawa ke Ratu Palembang, ternyata sembuh sudah temenan. Akhirnya mengutus utusan lagi ke Madura bahwa si Ratu Palembang sangat gembira berkat kesembuhan mau mengunjungi ke Madura. Nah, untuk menyambut Ratu Palembang itulah Yai Moko itu membutuhkan segala hal, salah satunya api untuk menyambut itu. Konon ceritanya bahwa itu menancapkan tongkatnya pas metulah api seperti ini. Ini sekedar legendanya. Tapi ini api ini berarti dari dulu sudah ada. Sudah ada berabad-abad. Faktanya bapak saya itu belum lahir sudah ada. Masya Allah. Ceritanya bapak saya sudah meninggal gitu loh. Berarti sebutan api tak kunjung padam itu fakta, Pak. Fakta. Tak pernah mati-mati meskipun hujan banjir pun di atas air itu gak mati. Masya Allah. Terus mohon maaf banget Pak ya. Ini kan lokasinya ini cuman satu titik ini aja, apa ada yang lain? Ada sebagian ke utara, cuman di sana itu gak dibangun, akses jalannya juga agak sulit. Jadi 300 meter ke arah utara sini. Maka dari itu dinamain api laki sama perempuan. Di sini lakinya. Itu maksud saya, Pak. Di sini tuh hanya istilah orang-orang dulu. Iya. Laki sama perempuan gitu lah. Di sini lakinya, sana perempuan. Oh, yang sini disebut laki, api laki-laki. Di sana hanya. Yang kecil tadi. Bukan yang kecil, yang di sana tidak dibangun karena di alas itu namakan perempuan. Akses jalannya jauh Pak dari sini. Sekitar 300 meter ke arah utara sini. Lewat misalkan kita ke sana bisa. Bisa. Sampean ini kok ke sana akses jalannya naik terus turun, di sana ada jalan setapak ke jalan utara itu lurus wis. Nggak ada rumah berarti ya Pak ya? Ada kampung tapi jauh-jauh. Kampung sekitar sekian meter itu kampung. Tapi masih alami Pak ya? Alami. Belum ada pagar. Ada pagar pada waktu Jambore 2004 diberi pagar, namun sekarang sudah hancur, tidak dirawat itu. Sekarang kembali ke alami juga. Kembali juga. Tapi kalau titik utama tongkat yang ditancapkan tuh di sini di ya sini, Pak? Di sini.
itu sekedar legenda atau ceritanya orang dulu seperti ini. Iya. Tapi fakta-faktanya terus saksi-saksinya kalau saya dianggap saksi-saksi bisunya itu ada. Contohnya setapak kuda itu ada. Pancen kalau orang Madura bilang itu trompa. Telapak kuda ya. Itu trompa. Kalau di Mekah itu makom Ibrahim gitu itu. Iya. Nah, terus itu saksi bagi saya sendiri sebagai orang sini. Pas yang aneh tapi nyata itu yang tadi itu tempat pemancingannya itu dinamakan Batu Tompang di pesisir sana. Sampai saat ini masih ada. Masih ada, cuman kurang perawatan pemerintah daerah, kurang memprihatinkan. Jauh Pak ya lokasi sini. Sekitar 5 kilo kalau dari sini ke Batu Tompang ke pesisir itu. Terus juga ada lagi dinamai Kengsian, Batu Kengsian, Batu Ungkal lah bahasa Batu Ungkal, iya. bahasa Jawanya. Kalau orang Madura Batu Kengsian, Batu Kengsian. Asah gitu ya. Batu Asah itu bahkan ada di pinggir sono dinamakan Batu Kengsian itu juga peninggalan dari itu kalau mengasah pancingnya itu katanya dulu ada di sana sampai dinamakan daerah itu dinamakan Kengsian gitu. Oh, itu sudah menjadi nama daerah gitu Daerah Pak ya. Kengsian, kampung atau lokasi di sini Kengsian, lokasi Kengsian udah terkenal sejak dulu. Kengsian itu asah, bahasa Madura itu Kengsian. Ungkal Ada gitu. ungkal, ada watunya juga ada di sana. Jadi saya kalau memandang seperti di segi itunya saya sendiri ya percaya pada bahwa karena ada aneh tapi nyata. Aneh tapi nyata. Ada parkir mobil ini yang sudah nampak bolak-balik. Iya. Nah, parkir mobil bus dulu kan masuk ke sini parkir. Jadi parkir itu sering jalan sendiri. Ya Allah. Jalan sendiri padahal sudah dikunci, dihantam Pak. bolak-balik, bahkan ada slender, ada bus itu. Iya. Itu sering ada jalan sendiri gitu. Gerak Itu sendiri. salah satunya itu yang nampak kelihatan banget kalau seperti itu. Ada lagi sering kan di sini orang yang mengunjungi di sini sering bermalam di sini. Iya. Terkadang itu diajak orang ke kamar mandi katanya jubah putih sampai jauh sampai 1 kilo gitu diajak Jalan gitu. diajak orang jubah putih katanya, tapi orang pendatang itu orang pengunjung. Iya, pengunjung ya. Kalau bermalam di sini tuh sering terjadi bolak-balik seperti itu. Terus beliau itu sadarnya gimana itu Pak? Ya dicari sama teman di sini bahwa teman saya hilang. Setelah dicari kemana-mana ketemu, terkadang duduk sampai kok ada di sini. Ya saya diajak orang jubah putih, saya mau ke kamar mandi, diajak sampai ke sini. Padahal jauhnya sampai 5 kilo kadang. Di luar nalar ya. Iya di luar nalar hanya. Dan itu Bapak sendiri tahu kejadian itu ya? Iya saya cek sendiri yang nyari orangnya kadang, yang membantu cariin. Terus apalagi Pak kejadian yang Bapak ketahui? Setahu saya ini aja. Kemarin kan di Madura sempat viral tuh, Nah. kayak semburan air itu. Itu kan lumayan dekat dari sini Pak. Iya lumayan. Iya. Itu apa masih ada sambungannya ke sini nggak ya Pak ya? Kalau gini, kalau ilmiahnya, Iya, ilmiahnya sering ada penelitian dari UGM, dari Universitas Jakarta itu ke sini untuk mengambil sampel gasnya. Nah, entah hasilnya nggak tahu saya, tapi sering sih mulai dulu itu. Nah, kalau mengambil dari semburan yang ada di daerah Madura, di Madura itu terkandung gas alamnya banyak. Terus terang aja, menurut ilmiah yang ada, Iya. karena setiap ngebor kebanyakan banyak ke selatan ke barat ke sini sering ngebor keluar gas, cuman dimatiin karena takut bahaya. Kalau gas banyak, kalau ilmiahnya menurut saya sendiri orang awam itu banyak Madura ini terkandung gas alam. Gas alam ya. Iya, makanya dari itu yang kemarin itu sempat viral ngebor. Ada ketinggian air sama gas bisa mencapai 40 meter. Tidak asing lagi kalau saya sendiri. Madura itu tempatnya sering dikadur dulu gitu. Pernah ada kayak gitu ya Pak ya. Dikadur di Pamekasan itu sering. Bahkan sampai di Sumet itu
keluar api tidak bisa dipadamkan, itu mengundang pemerintah daerah pemadam kebakaran Pemadam kebakaran. sampai habis 30 tangki. Bahaya banget. Maka dari itu sekarang katanya kalau ngebor tanah itu harus izin sekarang. Pemerintah mengeluarkan statement seperti itu, khususnya di Pamekasan, karena sering terjadi seperti itu.